Ini yang tanggal 26 bulan 10, lanjutan ya. Lanjutan. Spotlight everyone. Okay. Nah, share screen lagi. Nah, kalau misalkan repository, Anda tinggal tulis kodenya. Kalau misalkan tadi e-learning, tulis e-learning. Ada berapa orang, ada berapa buah sih penelitian. Tapi sekali lagi, tidak diketemukan. Berarti bukan tidak ada. Jangan-jangan salah tulis gitu. Contoh tadi saya pengen yang ini aja dulu deh, guru induksi yang tadi Pak Sabur. Sudah ada, ada nih guru induksi 9 hasil. Tapi apakah 9 hasil ini sesuai induksi atau enggak? Karena rata-rata kadang-kadang yang tertera itu karena tergantung katanya saja. Jadi katanya saja, jadi tidak menjadi guru induksi. Kadang-kadang guru-guru induksi kan gitu. Masuk ke metadata begini. Nah, tinggal dicari-cari saja. Pak, saya mau liur untuk mah hayang nu langsung. Kadang-kadang gitu ya, hayang langsung. Kan langsung convert dulu deh, convert anyway, convert dulu yang tadi. Nih, yang langsung kudu kumaha Pak? Cara neanganana gampang pisan. Saya saranin Anda punya aplikasi namanya Mendeley. Saya tadi share ya buat Anda karena saya punya kegiatan itu sudah lama tapi baru dibuatkan flyernya tadi tentang ya workshop online lah. Sebenarnya kalau enaknya itu bukan online tapi harusnya tatap muka langsung. Itu menggunakan reference manager namanya Mendeley. Kebetulan kalau saya bikin artikel sekarang, termasuk karena Anda nanti mau bikin tesis, termasuk juga bikin makalah, tolong dari mulai sekarang belajarlah Mendeley. Kalau mau nanti ikutan hari Kamis dari jam 9 dengan jam 12. Insyaallah sudah daftar. Ya, syukur kalau sudah daftar. Ikut kegiatannya gratis, nggak bayar ya. Kalau ada mau sertifikat baru infak. Kalau itu pun kalau mau nggak juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau yang butuh sertifikat ya buat nambah-nambah nanti kalau diperlukan buat ya apalah terserah gitu. Bukti bahwa Anda ikut kepesertaan ya silakan. Kalau tidak juga Anda ikut kegiatan itu saja karena saya tidak pungut biaya ya, untuk kegiatan itu. Nih pakai Mendeley. Kalau pakai Mendeley, Anda nanti tinggal menuliskan saja di dalam searching dokumen. Nanti ada di sini. Ini rada lama karena memang internetnya keroyokan masalah ini. Tinggal literatur research di sini, tinggal tulis di sininya. Tadi apa? E-learning. Contoh nih, saya penasaran banget ini kok nggak ada yang nulis ya. Atau salah tulis gitu aja sebenarnya tuh. Itu banyak. Dan enaknya kalau di Mendeley, Anda bisa cari yang berbahasa Inggris. Nah ini yang saya inginkan itu sebetulnya supaya Anda langsung mengkaji pada sumbernya langsung, itu cari dari yang berbahasa Inggris ini gitu. Dari sini. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Pak saya cari artikelnya susah, gimana ya Pak? Nah, sebetulnya lain hese, tapi Anda nggak tahu caranya gitu sebenarnya. Nah caranya itu dengan menggunakan ini, kalau ini udah kelihatan banget nih. Nggak klik-klik aja. So, cuma ini kadang-kadang ada artikelnya, nggak ada artikelnya. Cuma kadang-kadang kalau nggak ada artikelnya, cuma caranya. Nah ini kayak saya kasih tahu nanti rumusnya. Pakai apa artikel untuk bisa dapatin artikel ini. Dan Anda bisa download artikelnya itu dengan gratis, tidak usah bayar. Kalau misalkan Anda pakai Stihub ya, stihub.tw contohnya. Atau stihub. Apalah sekarang tuh. Kalau nggak ada TW berarti bentar, Google.com Stihub. Stihubnya apa ya? Bentar. Ini. Stihub.se kalau nah, tinggal masukkan doi-nya di sini. Tuh, keluar open. Langsung ini nih. Apa ini? Artikelnya nih. Tuh. Bisa dibuka. Dan artikelnya ketika bisa dibuka, berarti artikel itu open source. Jadi Anda bisa baca langsung dari referensinya. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan-pertanyaan biasanya ya, aduh Pak, abdi mah rada riweuh yeun yang anak di mana sumbernya dan lain-lain. Nah, itu bukan masalah
Ya karena nggak ngerti aja bagaimana cara mencarinya, sumbernya harus dari mana, itu aja sebenarnya sih. Ya. Dan mudah-mudahan nanti pada saat kita workshop Mendeley, kalau Anda mau ikutan silahkan, itu nanti kita sedikit coba bahas sehingga nanti menambah wawasan Anda untuk bagaimana mencari dan mengkaji tentang referensi. Tapi intinya belajar untuk membuat untuk melakukan penelitian, tadi saya bilang Anda harus memahami betul tentang bagaimana caranya Anda membaca sumber, membaca buku, membaca referensi, yang itu memungkinkan Anda memang harus banyak membaca. Nih, siapa tadi yang nanya? Oh, Pak Adi ya. Nih, contoh nih, learning continue intention moderating effects of user in learning experience. Ini yang nulisnya si Kan Min Lin. Tahun berapa ini? Tahun 2010. Nah, 10 tahun terakhir Anda boleh pakai ini artikel. Berarti Anda boleh baca nih, ini artikelnya. Jadi ternyata bisa dipakai. Bisa diteangan. Nah, cara nulisnya, coba lah caranya. Ya, begitu. Oke. Terakhir dari saya nih, sebelum saya tutup sesi kita, saya ingin menampilkan sebuah slide yang menurut saya ini penting buat Anda. Silakan terbuka saja. Ini kaitan dengan tadi saya pernah mengatakan pada Anda, apa saja yang bisa dipakai untuk tesis, untuk penelitian, untuk bahan penelitian. Anda bisa lihat. Pendidikan sebagai sebuah sistem itu ternyata komponennya banyak sekali. Apa itu sistem? Nah, pengertiannya nih, dari mulai pengertian dari bahasa Yunani, dapat ahli. Ada Zahra Idris, bukunya tentang, kalau nggak salah bukunya landasan. Dia menyebut bahwa ketika pendidikan sebagai sebuah sistem itu adalah seperangkat sarana yang dipolakan untuk membudayakan nilai-nilai budaya masyarakat yang dapat mengalami perubahan bentuk dan model sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat. Ketika bicara sistem, maka di situ ada input, ada proses, ada output. Makanya disebutnya teori sistem. Nah, teori sistem ini ternyata ada komponen-komponen dalam pendidikan. Ada tujuan dan prioritas, ada peserta didik, manajemen dan pengelolaan, struktur dan jadwal, isi dan bahan, pelaksana, alat bantu dan belajar, fasilitas, kemudian teknologi, ada pengawasan mutu, ada penelitian, ada biaya. Ini komponen-komponen pendidikan. Nah, ketika Anda masuk di ranah tesis penelitian, sebetulnya Anda bisa mengkaji salah satu atau salah dua atau salah tiga, salah empat atau salah 8, contohnya, untuk melakukan penelitian tentang komponen ini. Dan hakikatnya ini juga pengkajiannya. Nah, ini gambaran saja buat Anda. Malah ini, kalau misalkan saya share screen yang lain, share screen apa sebutnya, slide yang lain maksudnya. Maaf. Ini contohnya. Apa yang bisa diteliti dalam penelitian Anda? Yang bisa dilakukan oleh penelitian Anda itu adalah ketika bicara tentang pendidikan Islam. Awas, keluar dari ya, ada tentang visi, ada tentang ilmu-ilmu syariah. Ini bisa diteliti nih, teladanan, ciri-cirinya. Karena masuk pada ciri-ciri pendidikan Islam. Salah satu pola. Ada lagi dari sini kemudian dikemukakan lagi kalau di pesantren, membahas pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam. Nih. Lalu ada lagi Islam pesantren. Ini contoh. Ini yang disebutkan oleh UNESCO tentang learning to know, live together, to do, learning to be. Ini bagaimana relevansinya dengan pembenahan visi misi, kemudian juga apa kualitas SDM kependidikan, manajemen pendidikan, melakukan pembenahan visi, pembenahan visi misi. Jangan-jangan memang kesalahan kita dari persoalan visi misi.
Ini bisa dilakukan prosesnya. Nah, pembenahan kualitas SDM. Dari apa yang saya sebutkan ini sebetulnya bisa dilakukan proses penelitian juga. Ini secara teoritisnya begini. Lalu, pembenahan manajemen pendidikannya, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, manajemen keuangan, manajemen sarana prasarana, manajemen kepegawaian, manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum dan pembelajaran. Ini semuanya saling berkaitan. Dan semuanya ini ada masalah-masalah. Suka tidak suka, inilah yang akan kita coba garap dalam tesis kita. Saya pikir penjelasan saya cukup sekian dulu untuk hari ini. Dengan harapan Anda pertama-tama beli buku aja dulu deh. Kemudian setelah beli buku, baca bukunya. Setelah baca bukunya, ya lakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Saya pengen minggu depan Anda sudah minimal 1 atau 2 tema penelitian Anda tentang apa, lalu Anda sudah baca apa saja. Nah, saya pengen dibuat di dalam PowerPoint ya 3-5 slide lah, yang intinya menjelaskan Anda pengen fokusnya penelitian tentang apa, lalu Anda sudah baca artikelnya siapa, judulnya apa, pengarangnya siapa, linknya mana gitu. Kemudian yang kedua, tesis apa yang sudah Anda baca untuk menunjang penelitian Anda sendiri. Saya pikir itu saja dulu. 4-5 slide. Nanti setiap orang harus menampilkan slide-nya. Caranya gimana? Anda kirim di grup slide itu, ya. Nanti saya akan menampilkan. Nanti saya akan komen dan lain-lain. Ingat minggu depan ya. Yeah. Kalau ternyata hari minggu depan posisinya sama, seperti contoh tadi karena ada kegiatan dan lain-lain, saya mungkin mohon dengan sangat supaya waktunya rada luang. Karena gini ya, kalau sore hari Minggu itu, maaf, saya harus menyebutkan sedikit ininya ya, sedikit persoalannya. Terkadang suka tidak nyaman juga karena ada di kampus, ngajar di kampus gitu ya. Ada di kampus, jadi kalau saya ada, itu kalau misalkan saya disuruh-suruh, itu pasti saya harus meninggalkan kuliahnya gitu. Nah, saya suruh sama pimpinan atau sama prof atau ada tamu, saya pasti bilang saya harus mendahulukan dulu yang itu. Makanya biasanya jadi terganggu banget gitu. Harapan saya sih kalau misalkan Anda punya keluangan waktu buat bisa lebih lama lagi kita bisa ngisi materi, ya sambil ngaderes daripada nonton drakor gitu maksudnya. Ya lebih baik kita berdiskusi di sini gitu. Tapi itu pun saya yakin tidak semua orang bisa karena masalahnya ada yang terkendala jaringan. Tapi kalau malam kan relatif tidak begitu parah sebenarnya dibanding kalau siang sebetulnya. Dibanding dengan siang. Walaupun siang dan malam kalau urusan sinyal ya suka jadi masalah. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas waktunya dan kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di minggu depan. Nanti akan saya sampaikan. Tapi ingat ya, 4-5 slide itu. Yang pertama, nama Anda, foto, ini jangan lupa ya, slide pertama itu nama, foto Anda, tanggal lahir, terus Anda dulu lulus tahun dari mana, karena kan baru jadi mudah-mudahan bisa kenalan gitu. Nama, tanggal lahir, sekarang kegiatannya apa, itu di slide pertama nih, slide pertama. Slide kedua itu ceritanya isinya tentang Anda pengen meneliti tentang apa sih, fokusnya gitu, sebutin di sana. Slide ketiga itu buku-buku yang sudah Anda baca apa. Slide keempat, artikel yang sudah Anda baca apa. Slide kelima, tesis apa yang sudah Anda baca. Itu 5 slide sudah selesai. Jadi lamun tema encan maca eusina, ulah wakan nuliskeun hayang nuliskeun tentang naon. Mudah-mudahan di tempat ini semuanya paham dengan apa yang saya sebutkan. Kalau tidak ada yang tidak paham, Anda boleh nanti komunikasi dengan saya di Japri saja. Oke, terima kasih untuk waktunya. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Sekarang hari Senin tanggal 26 bulan 10 2020 di kelas semester 1 angkatan 8 program Pasca Sarjana STS Sukabumi Prodi Pendidikan Agama Islam. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.